Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kita di channel Are 10. Kali ini kita akan membahas suatu yang lagi viral di muka bumi ini, ya, yaitu Corona atau disebut COVID-19. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, share, dan juga di subscribe channel kita di Are 10. Oke, check it out. Oke, pembahasan yang mungkin kita sudah tahu lah sekarang di dunia ya kan ya, Ya, sudah banyak keparnoan mayoritas yang ada di kalangan bawah yang tidak tahu tentang COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona. Itu bikin kita parno, dan saya sendiri itu nggak tahu ya corona itu kayak apa. Flu aja saya pikir itu mungkin ini corona gitu. Menurut sampean itu gimana ya? kalau menurut saya pribadi ya, yang disebut corona, virus corona atau COVID-19 ya, aslinya itu memang virus. Dan sejak dulu yang namanya virus itu sampai sekarang nggak ada obatnya, cuman yang ada penangkalnya saja, Penangkal virus. Itu penyebabnya itu dari virus corona itu penyebabnya yang mengakibatkan virusnya itu apa ya? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. maksudnya dengan Apa itu namanya? Akibat dari virus COVID-19 itu akibatnya itu seperti apa? Dari apa? Pertama terjangkitnya itu mungkin bisa dijelaskan. yang sampean maksud itu awalnya, Ya awalnya mungkin ya sebabnya. Kalau sebab dari virus tersebut Mati. Nah, sebab Mati ya. Sebab mati. Sebabnya. Oh, sebabnya sebelumnya lah, belum. sebab itu berawal dari binatang. Nah, iya, betul kan? Jadi dari binatang guys. Binatang yang dikonsumsi tidak layak oleh manusia. Mungkin bisa dispesifik apa yang lebih jelas lagi. Yo, Binatang kan banyak ya. Yo, tapi aku sing lihat di TV ya, saya lihat di TV itu di IRC itu sempat ahli virus itu bilang gini, sebenarnya virus corona itu dia itu dari hewan yang memang sudah ada, cuman kayak berkembang lah, lebih kebal atau nggak tahu sih kayak apa sih, cuman mungkin ahli virus yang lebih tahu. Jadi dia itu memang dari hewan, benar kata Jamian, itu memang benar dari hewan dan berkembang di manusia, dan bisa jadi kayak sekarang sih yang bikin semua orang parno gitu. Ya kalau dari hewan sih saya tidak dengar, tapi yang lebih ada kabar-kabar simpang siur itu ada yang bilang dari ular, ada yang bilang dari kecoa lah, inilah kelelawar lah, apalah. Mungkin bisa dijelaskan sama Oke guys, Cak Mian gitu. apa perbedaan ular sama hewan dan binatang? Iya, Itu sama topiknya. Iya makanya dari binatang kan banyak ya, tapi biar tidak jadi hoax. Kan sekarang viralnya banyak ya kan guys, hoax ada yang meninggal gini lah, ada yang terjangkit ini lah. Nah, aku nggak tahu Gitu. spesifikasi hewan Jadi kayak apa juga tahu. gitu dah, spesifik hewannya itu seperti apa kan, biar tidak simpang siur Mungkin dan hewannya sama seperti sampean ya. biar teman-teman yang dengerin channel kita ini ya, biar tidak termakan hoax, biar lebih jelas lah gitu. Kalau Gitu lah. menurut kalian, dampak terburuk dari virus yang lagi viral ini itu apa? Nggak tahu sih. Kalau menurut kalian sendiri, Gimana ya? kalau menurut kalian dampak terburuk dari virus tersebut itu apa? Kalau menurut aku dewe ya aku dewe dampaknya itu cuman parno sih. Soalnya mungkin aku dewe karena apa, bukan kalangan atas kan ya, selain parno mereka pasti kehilangan ekonomi ya. Mereka sekarang kayak di kota-kota tertentu di lockdown dari pemerintah sehingga banyak nggak ada banget. pemasukan dari itu. Dan juga kalau di kalangan bawah sih kebanyakan sih parno aja sih, kayak bersihin di mall ataupun aku sendiri ngalamin bersihin di lift itu
kayak dilihatin semua orang, wow amazing gitu, wah aku terkenal gitu. Padahal sebenarnya itu antisipasi mereka, mungkin nggak tahu lah. Dan kalau itu ya, kalau bicara dampak dari tersebarnya virus corona itu, kalau pribadi saya itu ya dampaknya ke keseharian lah. Biasanya kalau kerja itu kan, saya kan pekerja ya. Oh iya, saya pengangguran guys. Pekerja, ya. Biasanya kalau Oke, minder dikit kok, saya pengangguran. kalau kerja Saya hewan. Kalau sebelum terkenalnya corona itu, kerja itu lancar ya, kemana-mana aman, nggak itu. Sekarang mah kalau kemana-mana pakai masker, terus jaga jarak sama orang, terus Berapa meter jaga jarak? Kalau setahu saya sih 1 meter. Berarti kita harus 1 meter. Nggak Dan beres. 1 meter Kita kan Alhamdulillah guys ya, saya sudah check up ke salah satu rumah sakit di Surabaya, saya negatif guys. Tapi istri saya positif, hamil. Gitu. Jadi kalau kita gini-gini berdempetan gini, insya Allah nggak masalah lah. Ya dampaknya itu ya, mungkin dari Mungkin saya iya. pribadi. menurut kalian itu dampak terburuk dari virus corona tersebut yang kami carikan murid dalam perekonomian. Mungkin dari kalangan atas, tapi di kalangan bawah ya mereka tetap kerja. Berarti dia deh masalah ekonomi. Mungkin loh. Terus masalah dampak terburuknya Kematian. Kematian lah. Kalau menurut saya sih dampak terburuk dari virus corona kematian. Iya. Coba kalau korban, iya kan, yang berjatuhan sampai yang sekarang ini, mungkin kasusnya tidak separah seperti sekarang ini. Malah sekarang itu saya cek di website 10 waktu kalau saya korban meninggal itu udah semakin bertambah. Ya. Ya tapi pemerintah kan Indonesia sendiri sudah sering press conference dulu ya gini. Itu Sampai itu bukan bener Ya, ya, itu anu ya. juga penurunkan demam ya, kompres juga apa namanya? Itu kan sudah sering ngomongin toh bahwa tingkat yang positif dan yang negatif dan yang udah sembuh sekian dan ada yang jumlah kematian kan itu sudah up to date ya. Dan di Surabaya sendiri ada yang paling unik fenomenanya apa itu? tentang masalah virus corona, yaitu ditutupnya ada himbauan penutupan masjid. Jadi Sekarang kita himbauan loh ya. Enggak Surabaya toh lah, seluruh Indonesia Ya, mungkin. yang saya tahu kan di Surabaya. Di Surabaya. Dan menurut kalian itu hal positif apa negatif? Lele menurutku sih ya positif aja kan. Kenapa? Soalnya kan karena takut pertama itu mungkin yang untuk bukan yang ahli ibadah lah atau semacam ibadahnya kurang yang mungkin mungkin positif loh kan. Karena masjid ditutup, terus mungkin karena juga takut terkena itu tertular, mungkin karena itu juga nanti kita bawaannya makanya itu dari bawaannya Parno mungkin karena itu jadi kita itu takut tertular dan masjid sementara ini ditutup bukan untuk seterusnya atau itu kan untuk sementara. Nah mungkin nanti kalau sudah ada obatnya atau sudah hilanglah virus corona ini yang kita inginkan kan itu hilang dan nggak ada lah virus corona. Nah, nanti kan bisa sholat lagi. Itu ya. Terus kalau tanggapannya Mas Imam gimana? Kalau tanggapan himbauan Ya, untuk masalah penutupan sementara di tempat ibadah lah ya. Kalau menurut saya pribadi sih ada positifnya ada negatifnya juga. Mungkin dari sisi positifnya itu kita bisa antisipasi lah, kita bisa mengurangi dampak dari virus corona itu sendiri. Terus kalau negatifnya itu ya kita kan sebagai umat yang beragama, kita toh kalau sebagai umat yang beragama yang rajin ibadah ya mungkin agak terganggu lah biasanya kita beribadah sholat atau jemaah ya kan. Nah kita jadinya sholat di rumah masing-masing, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri dan semua orang gak apa-apa
Duh, tapi dah soalnya aku Ini loh ya, pernah sampai itu di ada himbauan yang lebih fatal lagi, kalau menurut saya lebih fatal sih. Makam seorang waliullah di Surabaya, mungkin semua teman-teman udah tahu ya kan, itu Tidak. ditutup, berziarah dilarang untuk berziarah di tempat itu. oh iya kan. Sementara ya di Ampel Ya, oke. Iya, belum dengar kan. belum dulu kan? Belum. Itu semua berziarah dan dampaknya sampai ke blober deh, parkiran kosong ya kan. Ya itu apa dampaknya itu luas lah. Dari segi perekonomian bisa, dari segi apa itu semua segi lah dalam kehidupan sehari-hari kita karena dampak corona. Cuman gak iso pas umpamane kita di salah satu tempat nggak terkena atau di sekitar kampung lah, anggap misalkan kampung gitu, kampung nggak terjangkit, nggak ada yang terjangkit, hampir negatif. Tapi kalau itu ditutup masjidnya kan kita nggak ada jamaah, terus eman-eman yang mau beribadah terus pengen jamaah pastinya. Tapi kalau aku dengar dari YouTube sih, dulu YouTube salah satu ustad itu kalau nggak salah juga aku lihat di video yaitu mantan wakil presiden Yusuf Kala pernah bilang bahwa itu nggak semua daerah yang harus ditutup masjidnya, mungkin di daerah zona merah yang memang itu banyak terjangkit. Iya mungkin itu, tapi kalau yang nggak terjangkit atau hampir 0% Iya. di daerah itu kan nggak apa-apa tuh sholat-sholat Di kampung saya sendiri juga nggak ada yang ditutup kok. Mungkin betul kata Mas Ubed, betul kata Tanian, ada himbauan dari pemerintah untuk menutup sementara tempat beribadah. Ya tapi tidak semua, ya, bilang ya tidak semua. Lihat dari zona-zona apa? Zona merah. Bukan zona nyaman ya. Iya zona merah. Zona merahnya itu. Zona merah. Banyak yang Tapi nggak ada yang mau tanya menurut Camian itu Enggak, males sih. Males sih. Padahal lu tak pancing loh. Kau tak. Ya enggak, Cak, ini loh. Komentari sampean ngopo Cak. Ya, komentari ya. Tempat beribadah, tempat anu kan sing takon. Enggak jawaban deh ya itu. Kalau sing takon aku tak boleh. Enggak jawaban deh ya kamu. Yang menurut sampean ya. Kan tanya Iya, juga kan. Ya jangan nggak boleh kan ada. Kalau menurut saya sih ini ada tetangga saya yang berinisial Tut. Iya, tentu. Dia bilang sama saya, kenapa kok sih Ampel itu ditutup? Kenapa pemerintah itu apa? Jadi opo pemerintah itu? Ampel aja mau ditutup. Apa sih maksudnya? Dia tak jawab enteng. Terus. Kenapa kok ditutup? Nah, karena di Ampel ada pintunya. Pintunya. Bisa ditutup Pak. Kita tambahin. Terus tambahnya apa? Bisa kan kok bingung Pak. Kenapa kok Ampel sampai ditutup? Rasanya lo nang Ampel pirang dua bisa. Bendino lah nang lek bendino pirang jam nang Ampel. Kok iso boleh wis wayahe Ampel ditutup. Sampeyan kok koyo ini Nah, wong itu apa sering itu kan? jawabane sak minggu pisan mek malam Jumat tok. Itu pun lek hari. Ya lali, akeh lali ini gitu. Akeh lali ini. Lalu sampeyan kok opo, Pak? Di saat pintu Ampel dibuka lebar-lebar. Setiap hari, bukan setiap malam juga. Sampeyan nanti. Ini dalam segi keagamaan. Masih. Iya kan? Patutlah pemerintah itu menutup sementara tempat ibadah. Karena apa? Pemerintah merasa di tempat beribadah tersebut jarang dikunjungi kalian. Ya enggak tahu. Maksudnya itu tempat berkerumunnya warga masyarakat, ngono lho. Ben gak tertular kabeh ngono gak Ini cepet. cara saya untuk berpikiran positif tentang Masih. pemerintah. Oh ya. Masuk. Iya maksudnya tapi gak ngono ta. Maksudnya pemerintah itu ben Mas, gak kok akeh gak ngono, tertular. mending kita berpikiran seperti itu daripada kita berpikiran. Tapi sing tak heran nih Jar, sing tak heran iki yo, cara penyebaran ini. Sebenarnya lek jare itu sih apa virus
COVID-19 ini virus corona ini enggak ngejar itu sih gak spiro itu Gak sepiro ganas lah ini. enggak Asli lekal ini. dolek ganas sih ganas bro cuman itu loh karena itu virus baru dan mungkin Jenis-jenis baru lah. jenisnya nggak baru cak lek jenisnya itu memang ono cari virus corona Corona itu ya ono. no, cuman COVID-19 itu yang Tapi baru. terkenalnya gitu ya. Anjir, terkenalnya. COVID-19 itu singkatan ya, Oh. coronavirus. 19 itu tuh kondi. Lah itu mungkin orang 19 mungkin bro. Nah, itu. Itu jenisnya bro, ibaratnya sapi. Lek menurut saya, kenapa kok ada corona, COVID-19 kok 19? Ibaratnya sapi. Ono sapi emosi, iya kan? Ono sapi meduro, ono sapi Filosofi hewan. Filosofi hewan. foto-foto sapi. Ya, berarti intinya filosofi Jadi, hewan. Corona itu nama komunitasnya. Nanti ini loh. Covid-nya nama kelompoknya. Ya, ditiru guys ya. Jadi cuma filosofi doang guys. Seperti kita Karang Taruna, iya kan? RW. Iya kan? Ono kelurahan, Ono Karang Taruna tingkat kelurahan, ada tingkat kecamatan sampai ke kota nasional. itu foto Karang Taruna. Oh berarti mungkin COVID-19 ini Qatar sub ya? Beda lagi bro. Lo enggak ini loh maksud tuh corona ini sih nggak ada bedanya itu mungkin cara penyebarannya. Cara penyebarannya Soalnya itu kan beda dengan virus yang lain. yang lain. Kalau virus yang lain itu melalui udara. Tapi kalau COVID-19 itu melalui benda padat. Lu enggak cak, iki jare iso lek aku sing delok ya sih iku memang cara penyebaran iso dari udara. Cuman jare- sekitar. Tiga Iso lek dari dari udara, lek iso dari- maksimal. lek dari WHO itu 2 meter malah jaraknya kita harus 2 meter. Cuman dari Indonesia sendiri itu 1 meter ya. Karena tingkat kebersihan orang Indonesia itu lemah. Mungkin ya. Jadi dijalani 1 meter. Mungkin lek nang waktu kan tukur-tukur Iya. Aslinya ya virus corona itu aslinya virus corona itu kalau dikatakan virus yang mematikan bisa juga yang tapi menurut saya pribadi itu virus corona itu tidak seberapa mematikan Ya. selama tubuh kita itu sehat, imun kita itu kebal. Jadi virus coronanya itu tidak akan terjangkit. Virus corona itu menjangkit imun-imun yang lemah. Jadi kalau kita kerja itu jangan capek-capek. No. Kalau pengen apa tidak terjangkit virus corona itu ya makan teratur, Intinya jaga kesehatan lah. tidur yang teratur. Nah, terus ada yang bilang apa? olahraga. Bukan kena matahari itu loh. Oh iya, Ah, kita kena harus sering matahari. berjemur. Sering berjemur ya. Tapi jangan sering-sering, takut kayak dia hitam, ya kan? gitu. Perasaan aku kan? Ya intinya itu jaga kesehatan lah. Ya, memang intinya. ada dokter udah ada banyak yang share di WA juga bahwa sering berjemur terik matahari karena virus corona sendiri itu tidak tahan terhadap panas. Panas. Jadi kalau yang imunitasnya baik kan mungkin dia akan terbakar atau apalah. Saya juga nggak ngerti tentang virus itu. Cuman saya sedikit memahami perbedaan antara virus dan flu itu memang ada sebenarnya. Ada memang. Kalau dari info Kata orang dari WHO atau dari saya langsung dari info. Oh, dari orang dari WHO ya. bukan dari WHO ataupun website. Iya terus apa? Dari orang ini. Iya dari orang. langsung Kalau nyata virus real. corona itu tidak perlu flu. Tidak perlu flu. Terus tanda-tanda orang kena virus Nah, tanda-tandanya, Ya, tanda-tanda. Tanda-tanda. Kalau flu disimak, cuma guys, ya. tidak ngiler bro. Oh, udah melek. Flu tapi tidak meler. Kalau yang meler itu namanya apa? Anu pilek. Oh, pilek guys ya. Jadi kalau ada flu tapi ada meler-melernya itu gak usah Kalau parno guys, gak usah. Jadi bagi santai bagi aja, kalian santai. kalau pengen tidak kena virus corona mending meler. Lu Mending meler. sehat aja ya. Timbang meler. Terus dah kata orang itu gimana kan? Ya, salah satunya tanda orang yang kena COVID-19 itu pilek tapi tidak meler. Terus batuk kering. Batuk kering itu gimana? Apa kering?
Ya nggak tahu lah bro, nggak bisa. Mungkin batu bertahan, mungkin seperti itu. mungkin batu bertahan nggak ada itu. Cekat, batu kering itu biasanya cekat. Bertahan mungkin. Batu gatel tapi gak sok itu. Ngono iku batu kering. Nah, Lah batu basa. batu Batu ria. riake metu. Oh, keluar Bukan ria. ini batu enggak ada. Keluar ria. Dan Lah batu eh, mamel. lebih positifnya lagi, Batu mamel aku takon batu mamel ya apa ya? batu mangan Setengah basah, setengah basah, setengah kering. Mamel. lek dintangno iki Joyopo. Wah, sih. Pas metu ngono Joyopo. Nikmat Oh, betul. kalau dilihat pas pagi-pagi makan, pas dilihat nikmat. Sip. Ya itu, kalau menurut saya virus corona, himbauan saran saya saran dari saya untuk teman-teman sekalian, jangan pernah takut akan adanya virus, tapi tetaplah waspada. Cukup takut kepada yang kuasa, jangan takut pada yang namanya virus corona 19. Betul. Betul. Uh-huh. Mantap. Tapi lek cariku ya kita memang takut gak boleh lah. Kita harus memang waspada. Terutama kita harus mematuhi imbauan-imbauan yang ada di pemerintah sendiri. Iya. Terutama itu. Dukung. Tapi saya saluti sih dari Bu Risma sendiri yang nggak mau melockdown Surabaya. Itu saya salut karena lebih mementingkan rakyatnya dan warganya. Mungkin antisipasinya cukup bagus untuk Bu Kalau Risma negara sendiri. kalau Surabaya sampai di lockdown, Ya, perekonomian. tidak di lockdown aja wis muring-muring. Makan tidak. Pas di lockdown, yopo juga tidak. Wis ngedon kabeh. Loh enggak, sebenarnya lockdown itu memang Kalau menurut kalian, lockdown itu apa sih? Loh, sebenarnya kan lockdown itu menutup Kunci ke bawah ya. Lo kan kunci dah. Down ke bawah. Iya, berarti kunci Mungkin ke di bawah. bawahnya itu dikunci tak mungkin. Maksudnya apa? Bawah itu dikunci mungkin. Jujur saya belum tahu. enggak setahu sih yo. Mungkin lebih kalian lebih tahu sih searching di Google aja. Ya. Setahuku ya. Lockdown itu menutup apa dari kota di lockdown gitu. Jadi antara kota dari kota yang lain itu nggak boleh masuk. Gitu. Jadi yang di dalam nggak boleh keluar, yang yang di luar nggak boleh ke dalam. Jadi kita kayak apa? Terisolasi. PMS. Iya. Tipis-tipis karantina lah. PMS. Di karantina. Di karantina, di Karantina isolasi. sendiri gitu. Kan sampai sekarang kan sekolah diliburin toh. Iya. Nah, sampai kan di mana libur toh? Libur. Oh. Pacar saya juga libur. Kayak Pacar saya juga libur. anak saya juga libur. Makanya saya kangen soalnya. Tangannya. Iya. Istri saya juga libur. Libur. Oh, saya. Untung istri saya baru selesai Tapi libur. belajarnya tetap Belanja itu Bang. Ini bahasnya apa sih? Kok langsung curhat-curhat dewe-dewe gitu. Enggak, memang sebenarnya lockdown sendiri itu dari pemerintah itu memang sebenarnya bagus, dari salah satu Ya, ya. pemerintah itu bagus biar nggak terjangkit terlalu banyak virus yang masuk. Takutnya ada yang orang dari luar kota masuk itu bawa virus, jadi mungkin pemerintah setempat itu takut. Dan dampak terburuk ya, dampak terburuk dari ada lagi virus ya, dampak terburuknya langkahnya masker. Kalau menurut Langkahnya masker. iya, Bukan langkah. Langkah. Angel. angele masker. Kalau Betul, betul. menurut kalian itu gimana? Mudah. Ya memang gini loh, yang saya sesali atau yang saya miris ya, kenapa masker sampai langka dan mahal, dan juga hand sanitizer, tidak hanya masker, hand sanitizer juga sangat langka dan mahal sekalipun kalau ada. Soalnya saya juga pelaku workshop, jadi saya jualannya tuh gak bisa sekarang jual masker dan hand sanitizer itu Karena susah. bahasa punya itu susah jadi mahal. Susah, mau pulaan susah, dan aku mau jual lagi nggak bisa gitu. Dan itu pengaruh juga, dan juga itu buat pengaruh buat sampai di Surabaya sendiri di Universitas Erlangga, kalau nggak salah aku dapat share dari grup WA itu sampai kekurangan ODP. DP itu apa? Apa? Operasi. Enggak, Orang OPD apa itu, alat pelindung diri, APD ya, Alat pelindung diri, APD. Kalau OPD kan orang dalam pengawasan. Oh iya, ODP. DP orang dalam pengawasan. Maaf ya saya. OPD.
Iya, iya. Nah, Atau keliru itu. itu. Nah, jadi buat Adik-adik. yang nimbun ataupun itu kan sekarang udah kena pasal. Jadi Iya kan? apa sepertinya virus corona ini menjadi lahan ekonomi bagi yang mereka menimbun masker ataupun mereka yang memahalkan masker itu menaikkan harga masker dan juga hand sanitizer mungkin memanfaatkan situasi. Jadi ambil kesempatan dalam kesempitan, tidak memikirkan dampak dari orang-orang sekitar. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Menurut saya itu kurang tepat. Kesempitan dalam kesempatan. Iya kok. Memanfaatkan kesempatan dalam situasi yang kesulitan. Bukan. Yang betul itu apa? Tertawa dalam penderitaan orang. Nah, itu. Iya. Tertawa dalam penderitaan Orang orang lain. Nah, itu. Jadi pesan saya untuk yang nimbun-nimbun masker atau apa itu namanya Hand sanitizer. hand sanitizer. Ayolah, hidup itu hanya sementara guys, ya kan? Dan harta itu tidak bisa dibawa mati, ya kan? Lebih baik kita apa? Kasihlah ke Iya. orang. Kalau pesan saya untuk yang penimbun dan apa yang menaikkan harga hand sanitizer dan masker, Pucek. kata orang-orang apa? Pucek gitu kan ya? ya itu ya saya bilangin ya, cantumkan komentar kalian, alamat kalian, yang nimbun ya, yang nimbun, komentar kalian di bawah ini, saya paranin hadapi mereka. Oke, jangan lupa cantumin biar mereka Iya. yang hadapin. Cantumin. Biar dia yang hadapin. Cantumin. Kalau menurut saya tentang orang yang menimbun Apa itu? masker dan hand sanitizer. Iya. Ya itulah. Masker apa? Masker wajah. Kan itu kalau Itu menurut saya itu bau mulut. dan bagi orang yang membutuhkan masker, asal kalian tahu masker yang kalian pakai itu yang warna-warna itu Lari itu. ya kan terus salah penggunaan kalau menurut saya. Kok iso? Iya, karena apa, aslinya yang wajib pakai masker itu orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Nah sekarang kok podo bingung golek masker Ya itu. walaupun dia kondisi sehat. Aslinya orang yang membutuhkan masker itu orang yang sakit. Tujuannya apa? Penyakitnya nggak menyebar. Lah kalian gawe opo? Mungkin Tujuannya opo? mungkin buat antisipasi. Buat antisipasi sekarang gini. Contoh misal, saya terjangkit virus corona. Dan terjangkit Contoh pada misal. panamu. Ya, contoh misal guys. Aslinya negatif. Sekarang contoh misal. Loh, ini kan contoh misal. Contoh misal gini. Saya terjangkit virus corona. Ya kan? Saya sakit. Apa tuh? Masker kan? Iya kan? Ataupun saya nggak merasa kalau saya terjangkit. Ya kan? Saya nggak pakai apa-apa, nggak pakai pelindung. Sedangkan yang sehat pakai pelindung. Iya kan? Logika virus corona jaraknya berapa meter? 1 meter anggap aja. 1 meter. Apakah cara penularannya itu selalu melalui hidung? Enggak lah, Sentuhan bisa. Sentuhan bisa. Ah. Iya kan? Mata pun bisa. Mata Oh, bisa. gini. Iya, bisa. 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 Kata kameramen. Itu dikucek-kucek. Itu kelilipan matanya kameramennya dah. Sekarang gini. Dan Kamu lihat pakai masker, ya kan? Dia kan kepala. Saya bersin di depannya dia dengan jarak kurang dari 1 meter. ya. Kenalah dia maskernya. Dia maskernya kena. Dia buka itu apa? Kan kamu lihat lipat kan Otomatis sampai di sini. Tak. Gua apa ngebayangin kayak apa? Dia kalau bersin tuh muka kena gue. Beneran. Dia kalau bersin muka gue kena semua, basah langsung. Ya kan saya bersin panggung. Otomatis itu enggak semuanya kena masker kan. Bisa jadi kena baju yang dipakai Kang Ubed. Setelah dia pulang, ya kan Kang Ubed pulang, maskernya dibuka aman. Belum tentu dia kelambi. Dia buka kelambi, pelet otomatis lewat hidung. Ya. Iya kan? Apakah jaminan masker tersebut? Iya benar. Benar memang sebenarnya itu. Iya kan? Ingat, bagi kalian yang sangat butuh dengan masker
masker bukan jaminan untuk kamu sehat. Jaminan Jaminan apa? untuk sehat kamu adalah Pola jiwa hidup. kamu yang bersih. Enggak, sebenarnya memang kalau kita sering lihat di apa atau baca lah artikel tentang kesehatan, sebenarnya masker itu ada yang pakai itu untuk yang sakit yang pertama, yang kedua yang penjaga orang sakit, ya, yang ketiga itu pastinya perawat atau dokter. Soalnya mereka berhadapan dengan langsung pasien. Nah pastinya itu. Kalau yang sehat sih nggak ada usah lah. Tapi kalau di zaman saya dulu di zaman saya pakai masker itu adalah mode atau gaya. Wah, iya, iya. beda lagi. Iya, iya, ingat. Dulu tren, dulu Dulu tren. tren yang pakai masker itu anak keren. Ada tingkatannya. Apa? Ames. Apa? Ada masker. Kan bau mulut ames mulutnya. Jadi dipakai masker, disingkat ames. Anak masker. Beda lagi. Itu istilahnya Apa yang biasa? menyebutkan itu istilahnya memakai bukan untuk kebutuhan. Iya, memang. Memang sebenarnya Jadi- Jadi gini ya, berarti intinya pakai masker itu bukan jaminan ya kan. Jadi intinya itu harus jaga pola hidup lah Pola ya, hidup. lebih sehat lagi. Iya, sebenarnya kan kalau memang pengen sehat kan Sering memang harus bersih. Kamu tuh ngapain? enggak Oh iya, ono saya ngomong loh, ada yang bilang virus corona itu bisa ditanggulangin dengan alkohol. Iya, diminum alkohol. Tapi ya itu, tapi sama anak-anak kampung, anak-anak kampung mana? nggak usah disebutin guys, nanti takut ada Untuk nanti. Ada yang bilang, oh jangan takut sama corona. Minum alkohol aja. Kenapa? Kenapa kok nggak takut sama corona? Ya kan kita anak intisari gitu. Oh, intinya. Alkohol aja diminum, masa corona nggak diminum? Gitu ya. Gitu guys. Untuk Jadi itu aku- jangan dicontoh ya. itu versi tanggapan tentang virus corona. Ada versi aja. pematu. Ada apa? Ayat-ayat Tapi lain. banyak versi tentang, memang banyak versi nih orang menanggapi tentang virus corona tersebut. Ada dari kalangan tukang becak. Ya, jawabannya ngapain kita takut sama corona? Iya kan, sini ini corona, tak engkor. Iyalah. Apa jawabannya? Jadi untuk kasih perhatian untuk orang untuk masyarakat yang Perhatian apa pengertian? pengertian. Nah itu intinya pengertian untuk masyarakat yang menanggapi virus corona itu secara santuy itu gimana Aslinya ya? Simpel. Virus itu aslinya itu ada dua. Ya. Ini jangan bilang itu kata untuk kalian dan pemirsa. Ya. Aslinya virus itu ada dua. Virus yang ada di luar dalam diri kita, Di luar. yang disebut sekarang virus corona. Itu tidak berbahaya. Yang berbahaya. Yang paling berbahaya itu virus yang ada di dalam otak kita sendiri. virus apa? Virus apa? Pornografi. Banyak bro. Oke. Virus yang ada di dalam otak kita yang mengacaukan akal pikiran kita supaya kita takut kepada virus yang ada di luar. Padahal virus tersebut tidak ada kalau Jadi tetapi kita Nah, harus ini bukti. antisipasi Kenapa dulu saya pada- bilang kalau apa ya? Pernah nggak awakmu ketok virus corona tersebut? Ayo, pernah ketok gak? Yo, Ayo, aku takut pernah ketok gak? aku nggak pernah ketok. Yo, Makanya aku ngomong virus corona kalau apa Karena apa? Saya sendiri belum pernah melihat bentuknya kayak tak bulat ya, tak lonjong, ha? Ya. Nggak pernah. Lebih-lebih bentuknya kayak wetuan ayu. Terus ngapain? Tak enak. Iya dong. Apa Karena sih? apa kita takut? Karena virus yang ada di dalam otak kita ini yang membuat kita takut. Nah, akhirnya apa? Kita takut untuk beribadah. Kita sholat harus jarak 1 meter. Jadi intinya gini guys, kita itu gak usah beranggapan lebih kepada virus corona guys, gak usah gopo lah. Intinya kita jaga pola, jaga kesehatan kita lah gitu ya, tidak ya. Gak usah gopo. Sekian dari kami di pembahasan tentang virus corona di part 1. Tunggu kelanjutannya di part 2. Pastinya akan ada yang lebih menarik, unik di area 10 tentang virus corona kelanjutannya.
Dan saya sendiri dan selaku teman-teman Camian dan Mas Imam, mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena tadi itu hanya sekedar hiburan semata untuk biar kalian tidak terlalu parno dengan adanya virus corona dan tidak terlalu tegang dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pesan dari saya sendiri untuk para pejuang yang sedang memperjuangkan cara penyembuhan virus corona dan juga mencari obat terampuh virus corona, semangat dan kita doakan selalu untuk kesehatan kalian. Semoga kalian diberi kesehatan dan panjang umur untuk memerangi virus corona. Jangan sampai virus corona ini menjadi parno untuk seluruh dunia, terutamanya warga Surabaya. Dan Sekian dari saya. dan pesan saya untuk yang sudah terjangkit, tetap semangat, jangan mudah putus asa, dan semoga cepat sembuh saja. Mungkin Dan untuk yang sehat, jangan pernah parno dan jangan pernah takut akan adanya virus ini. Yakinlah kepada Tuhan. Dengan kekuatan Allah, kita pasti bisa melewati krisis atau kasus ini. Good luck untuk kalian semua. Tartar 10 berjuang bersama menangkal virus corona. Red. Sekian, dadah.